Dengan adanya pandemi ini, masyarakat itu kan di rumah semua rata-rata, nggak boleh di luar. Dengan adanya itu mereka itu cari hobi, pelihara ikan, merawat ikan, itu menambah pemasukan bagi pedagang ikan. Makanya bisa luar biasa omsetnya selama pandemi itu. Selama 1 tahun itu luar biasa hasilnya. Hampir lebih kurang 1 M-an selama pandemi itu omsetnya. Nama Jumratun. Tinggal di Jalan Urip Sumoharjo nomor 61 Kedaton, Bandar Lampung. Awal usaha ikan hias ini karena diajak kawan, karena pada tahun 2001-2002 itu kan lagi booming-boomingnya ikan lohan. Karena lihat prospeknya bagus, ikutlah jual ikan lohan. Pertama-tama jual lohan 1-2 ekor. Tapi lama-lama karena hobi, beserta hobi berkembang ke ikan-ikan lainnya. Termasuk ikan-ikan predator, ikan-ikan sungai-sungai yang di Sumatera ini, baik dari Amazon, baik yang dari Jawa, baik dari Kalimantan. Lama-lama berkembang dengan sendirinya sampai hari ini. Lebih kurang 19 tahun. Dari 2002. Segala jenis ikan hias, dari yang paling kecil sampai ikan-ikan terbesar ada. Dari arwana, arapaima, ikan-ikan gepi, ikan cupang, ikan-ikan wader, segala jenis ikan, baik sepat, baik udang pakan, baik udang hias, kita jual semua. Kendala selama ini satu, listrik. Pertama-tama kan kaget bayarnya mahal, lama-lama enggak lagi. Yang kedua, penyakit ikan. Ikan itu banyak penyakitnya. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti bahwa ikan itu bawa penyakit, nular ke ikan lain. Yang ketiga, harganya itu berfluktuasi, kadang naik, kadang turun, kayak gitu. Itulah kendalanya, nggak ada lain. Belajar. Sekarang ini alhamdulillah udah 80% kita udah ngerti. Tinggal sedikit-sedikit lagi kendalanya yang belum kita mengerti. Contohnya ngatasi penyakit ikan itu kayak herpes, penyakit insang, busuk insang. Itu belum ada bisa pengobatannya. Belum ketemu saya ngatasinya. Bukan, kalau pakai garam itu untuk ngatasi kalau dia memar, karena pengirimannya kelewat rapet, itu bisa pakai garam. Tapi kalau herpes yang insang busuk itu nggak bisa, belum bisa. Peluang ikan hias ini sangat bagus pangsa pasarnya. Karena ikan-ikan ini kan kalau untuk di alam, orang tangkap alam udah berkurang. Jadi otomatis orang itu ternak-ternak, kita sebagai penjualnya yang berusahanya bisa menangkap peluang tersebut. Bisa ikan diskus, arwana super red, ikan-ikan yang impor yang langka, termasuk jenis-jenis albino, naga albino, arwana albino, lohan, pokoknya jenis-jenis albino itu termasuk langka itu, mahal. Predator itu stabil kalau masalah harganya, dan peluangnya juga stabil.
Ada, termasuk diskus. Itu agak sulit perawatannya, karena dia butuh pH air itu tertentu. pH-nya harus pas, terus keasaman air harus pas, dan ikannya nggak bisa berdasarkan selera kita. Baik cara perkawinan juga dia milih sendiri jodohnya. Diskus itu. Tuh, jangan coba-coba. Harus ditekuni sampai mengerti benar. Dan pasti kita mengalami proses-proses yang panjang. Kalau kita belum siap mengalami proses, jangan menapak untuk jadi pengusaha. Karena segala sesuatu itu pasti mengalami kendala-kendala di lapangan. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat itu kan di rumah semua rata-rata, nggak boleh di luar. Dengan adanya itu mereka itu cari hobi, pelihara ikan, merawat ikan, itu menambah pemasukan bagi pedagang ikan. Makanya bisa luar biasa omsetnya selama pandemi itu. Selama 1 tahun itu luar biasa hasilnya. Hampir lebih kurang 1 M-an selama pandemi itu omsetnya.